Udah kelihatan screen-nya? Udah, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Hari ini kita lanjutkan materi. Minggu lalu kita sudah sedikit memperkenalkan apa capaian-capaian prodi dan juga capaian-capaian pembelajaran, bagaimana karakter-karakter yang mesti kita miliki, baik itu sebagai mahasiswa, sebagai entrepreneur, sebagai pebisnis, dan juga kita juga sedikit eh, perkenalan juga perkuliahan-perkuliahan yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita sedikit pelajari tentang pengantar manajemen SDM bisnis ya, masih awal. Karena sebelumnya waktu saya tanya minggu lalu belum belajar manajemen ya sama sekali, belum dapat pelajaran manajemen ya. Semester 1 2 Belum, Pak. belum ya. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang pengantar manajemen SDM bisnis. Baik, kita eh, pelajari dulu sedikit tentang manajemen. Apa itu manajemen? Ya, manajemen secara umum itu adalah suatu ilmu pengetahuan dan seni dalam mengorganisasikan eh, dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi atau mengontrol dalam hal ini adalah sumber daya manusia ya. Kalau tentang sumber daya manusia agar yang bertujuan untuk bisa mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi yang efektif dan efisien. Ya. Di sini saya mau menanya kalau ini Human Resource Management harusnya pakai C ya S-nya. Jadi kalau mendengar Human Resource Management apa yang ada di pikiran teman-teman semuanya? HRD, Pak. HRD ya. Terus yang lain? Manajer. Manajer, Pak. Manajer. Oke. Yang lain ada lagi, Alisa? Baik, jadi Human Resource Management ini adalah satu bagian dari ilmu manajemen ya Kak. Ada banyak seperti ya, pertemuan sebelumnya. Jadi ada namanya manajemen dalam perusahaan itu yang utama, ada manajemen operasional, ada manajemen marketing atau manajemen pemasaran, ada namanya manajemen apalagi manajemen keuangan dan ada manajemen eh, human resource management atau manajemen sumber daya manusia. Nah, ada juga yang menyebutnya dengan personalia, manajemen personalia, ada juga menyebutnya dengan sumber daya insani, dan juga seperti yang Wildan bilang tadi, kalau di perusahaan itu biasanya namanya adalah HRD ya, Human Resource Development. Jadi manajemen SDM adalah satu cabang dari eh, ilmu manajemen itu sendiri. Baik, sekarang kita lihat apa itu pengertian manajemen SDM menurut para ahli. Pertama, menurut Mondi, 2008 menyebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM itu adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kalau menurut Werder dan Davis, tahun 96 mengatakan bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya, Schuller dan Jackson mengatakan bahwa SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Ya, itu pengertian menurut para ahli. Jadi, kata kuncinya di sini adalah sumber daya manusia itu adalah aset
dari perusahaan yang harus dikelola dengan baik agar kita bisa mencapai tujuan-tujuan dari organisasi atau perusahaan kita. Nah, selanjutnya apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalia? Nah, ini menurut Saidam ya. Saidam itu mengatakan bahwa dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Itu manajemen personalia. Jadi karyawan ini cuma dianggap sebagai faktor produksi saja, sebagai tenaga kerja yang seperti faktor produksi yang lain, seperti mesin, seperti apa namanya produk-produk yang digunakan untuk yang digunakan untuk produksi. Nah, sedangkan dalam istilah MSDM tergantung pengertian bahwa karyawan atau sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan merupakan aset atau kekayaan atau milik yang berharga yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Ya, jadi MSDM ini lebih mendalam ya pemahamannya. Jadi kita bisa melihat karyawan atau pegawai-pegawai dari perusahaan itu merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan, sehingga harus diperhatikan dengan baik. Karena SDM ini sangat amat mempengaruhi perusahaan atau organisasi. Karena ini merupakan orang-orang yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut yang merupakan penggerak dari perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi MSDM ini lingkupnya lebih luas ya, bukan sekedar personalia. Nah, selanjutnya kita lihat tujuan-tujuan dari MSDM itu sendiri. Ada beberapa, yaitu ada tujuan organisasional, ada tujuan fungsional, ada tujuan kemasyarakatan, dan tujuan personal. Pertama yaitu tujuan organisasional. Tujuan organisasional dari MSDM ini adalah memastikan bahwa MSDM tersebut berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Jadi, kita harus memastikan bahwa sumber daya manusia yang kita kelola itu bisa mencapai tujuan-tujuan dari organisasi kita. Sehingga dengan adanya manajemen SDM yang baik, maka tujuan dari organisasi kita bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya tujuan fungsional, yaitu menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Jadi kita juga harus memperhatikan juga fungsi-fungsi dari MSDM ini. Apakah sejalan dengan fungsi-fungsi fungsi-fungsi dari perusahaan atau organisasi atau fungsi dari bisnis yang kita tuju. Nah, selanjutnya ada namanya tujuan kemasyarakatan, yaitu bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Ini juga perlu kita perhatikan ya. Sehingga MSDM kita itu adalah ramah juga terhadap lingkungan. Selanjutnya ada namanya tujuan yang keempat, yaitu tujuan personal. Jadi MSDM ini juga harus membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan tersebut mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Jadi seorang manajer SDM juga harus memperhatikan SDM yang mereka kelola. Karena produktivitas
motivasi dan kinerja dari karyawan atau SDM tersebut juga pastinya akan sangat mempengaruhi dari perusahaan kita. Nah, itu tadi tujuan ya. Tujuan dari manajemen SDM. Nah, sekarang kita lihat fungsi-fungsi MSDM juga menurut para ahli. Oke, sebelum lanjut nih ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya fungsi-fungsi MSDM. Ini menurut Werner dan Davis. Pertama yaitu ada namanya persiapan dan seleksi atau staffing. Nah, di sini nanti ada analisis dan desain jabatan. Nanti ke depan juga kita akan ada juga tugas nih di analisisnya itu. Mungkin pertemuan 3 atau 4. Ada namanya analisis dan desain jabatan. Nah, selanjutnya ada perencanaan SDM. Ini juga perlu ya. Sebelum kita melakukan perekrutan atau desain jabatan, ada perencanaan SDM. Dalam manajemen umum yang saya singgung di awal itu ada namanya POAC, yaitu planning. P-nya itu ada planning, O-nya adalah organizing, A-nya adalah actuating, dan C-nya adalah controlling. Jadi yang paling pertama dari sebuah manajemen itu adalah perencanaan. Harus jelas dulu perencanaannya seperti apa, sehingga dengan ada perencanaan yang jelas, visi dan misi perusahaan yang baik, sehingga kita juga bisa merencanakan perencanaan SDM juga dengan baik. Selanjutnya ada rekrutmen dan juga seleksi. Jadi misalnya kita mau bikin perusahaan apa atau usaha apa. Misalnya kalau usaha di bidang kuliner misalnya. Misalnya kita mau membuat suatu usaha atau restoran atau warung yang menjual misalnya masakan tertentu, misalnya masakan Padang, misalnya atau soto Madura, misalnya. Tentu kita dalam merekrut pegawai, terutama pegawai yang bagian dapur misalnya, yang bagian chefnya, yang bagian cooknya, tentu kita harus mencari orang-orang juga yang memiliki kemampuan atau skill dalam memasak masakan-masakan tersebut. Itu contohnya. Jadi harus ada perencanaan dan juga analisis jabatan yang jelas. Atau kalau misal kita membentuk perusahaan, misalnya ini perusahaannya kita adalah bergerak di bidang apa ya contohnya, atau perusahaan kita itu maunya perusahaan yang marketnya go internasional, maka di sini kita juga merencanakan nanti SDM-nya itu adalah yang memiliki skill bahasa Inggris misalnya. Nah, itu di persiapannya atau dan seleksi atau staffing. Selanjutnya ada pengembangan dan evaluasi. Nah, di pengembangan dan evaluasi ini ada namanya orientasi atau perkenalan, ada penempatan, dan juga ada PHK. Jadi dari hulu ke hilir ada perencanaannya ya, sistemnya seperti apa. Dimulai dari masuk sampai nanti kalau pemberhentiannya seperti apa. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Dan ada juga perencanaan karir. Misalnya kalau kinerjanya bagus, perencanaan karirnya seperti apa. Dan juga ada juga penilaian kinerja. Kalau penilaian kinerja ini ada namanya kalau di perusahaan ada apa indikator kinerja itu. Ada indikator-indikator kinerja. Misalnya kalau di bagian sales, misalnya indikator kinerjanya apa? Misalnya penjualannya, ya terjual berapa gitu. Itu kalau perusahaan ada ya indikator-indikator capaian kinerja. Nah, selanjutnya fungsi-fungsi MSDM berikut ada namanya kompensasi dan proteksi. Ada namanya upah atau gaji yang tetap, ada insentif,
Ada juga yang namanya tunjangan. Misalnya kalau ada libur atau hari raya besar itu ada tunjangan namanya. Dan layanan. Selanjutnya ada keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Misalnya dikasih asuransi. Kalau misalnya dia misalnya ada di pekerjaan-pekerjaan misalnya konstruksi, maka harus ada jaminan keselamatannya. Atau misalnya kalau pegawai ada jaminan kesehatannya seperti apa. Ada proteksi juga. Nah, selanjutnya ada hubungan kekaryawanan dan audit. Ya, hubungan kekaryawanan, hubungan serikat pekerja dan manajemennya seperti apa, dan audit MSDM-nya. Jadi biasanya ada ya serikat atau perkumpulan dari karyawan-karyawan tersebut. Selanjutnya penyediaan staff atau staffing. Ini merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Di penyediaan staf ini mencakup analisis jabatan, perencanaan SDM, perekrutan, dan seleksi. Jadi kuncinya adalah right man on the right place. Bagaimana kita menemukan orang yang tepat di posisi dan tempat yang tepat juga. Selanjutnya, pengembangan SDM atau Human Resource Development atau HRD adalah fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Dan ada kompensasi juga, itu mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka, yang meliputi ada namanya kompensasi finansial langsung. Di antaranya ini adalah bayaran yang diterima langsung dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan lain sebagainya. Misalnya kalau dia kerja lembur atau bisa melebihi target, maka bisa kita berikan bonus atau komisi di luar dari gaji atau upah tetap. Ini kompensasi langsung namanya. Selanjutnya ada namanya kompensasi finansial yang tidak langsung. Jadi semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung, seperti yang disebutkan di atas tadi ya. Misalnya ada dikasih asuransi kesehatan. Misalnya kalau cuti melahirkan itu biasanya ada dikasih juga eh, tunjangan cutinya. Atau kalau sakit seperti apa, dan hari libur juga ada tunjangannya dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada kompensasi yang sifatnya non finansial. Jadi ini adalah kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Jadi juga perlu ya. Jadi juga perlu kita berikan penghargaan atau imbalan buat pegawai yang misalnya kinerjanya bagus. Dan juga kita juga perlu membentuk suatu budaya organisasi yang saling menghargai sehingga lingkungan kerja itu juga secara psikologis atau fisik di mana orang tersebut bekerja juga uh, nyaman ya, nyaman, uh, tidak ada misalnya uh, bullying, misalnya nggak ada bully, atau bahkan kalau mereka misalnya seorang pekerja yang baik yang memiliki kinerja produktivitas yang baik juga mesti diberikan penghargaan. Misalnya kita bisa berikan seperti award pegawai terbaik gitu, biasanya kalau di hotel-hotel ada ya, ada dipajang misalnya pegawai bulan ini gitu. Nah, itu juga satu bentuk penghargaan kepada pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan kita yang memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya juga ada keselamatan dan kesehatan. Jadi seperti yang disinggung di atas juga, keselamatannya adalah terlindunginya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya tadi ya, kalau pekerja konstruksi, pekerja bangunan misalnya, itu harus ada jaminan sosialnya.
Selanjutnya kesehatan. Saya terbebas para karyawan dari penyakit fisik ataupun emosional. Yang kedua, aspek di atas penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi atau perusahaan kita. Nah, selanjutnya ada hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Jadi suatu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerja dan berunding dengannya dengan itikat baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Aktivitas SDM yang terkait dengan perundingan kolektif seringkali disebut sebagai hubungan industrial. Jadi pekerja-pekerja itu ada ya persatuan-persatuannya, ada organisasinya, sehingga kalau misalnya suatu saat ada ketidakadilan, misalnya ada yang sistem pekerjaannya, sistem penggajiannya tidak sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, maka mereka bisa mengajukan keberatan, protes, bisa negosiasi misalnya. Karena sudah ada undang-undang ya, undang-undang pekerja itu. Misalnya UMR, harus bekerja sesuai UMR dan jam kerja yang ditentukan. Jadi ini untuk untuk memproteksi pegawai-pegawai itu sendiri ya, serikat kerja. Selanjutnya, kesaling terhubungan fungsi-fungsi MSDM. Seluruh bidang fungsional MSDM saling terhubung erat. Keputusan-keputusan di satu bidang akan mempengaruhi bidang-bidang yang lain. Ya, seperti yang tadi ya, ada beberapa cabang ilmu manajemen. Di sini sebutkan contohnya, misalnya kita merekrut calon-calon berkualitas terbaik, hanya akan membuang waktu, tenaga, dan uang jika kompensasi yang diberikan tidak bisa memotivasi karyawan. Jadi kalau misalnya imbalan, kita sudah merekrut pegawai-pegawai yang terbaik, yang memiliki talenta yang baik, yang memiliki skill, potensi yang bagus. Tapi kalau misalnya di bagian keuangannya juga tidak baik dalam memberikan kompensasinya, maka itu juga akan berpengaruh kepada motivasi dan semangat bekerja karyawan tersebut. Selanjutnya, sistem kompensasi yang baik tidak akan efektif tanpa ditunjang lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Jadi semuanya saling terhubung ya, fungsi-fungsi MSDM itu. Manajemennya, operasionalnya baik, manajemen keuangannya baik, marketing, dan manajemen SDM-nya. Selanjutnya ini juga dari Mondi juga 2008. Sini ada gambar lingkungan MSDM ya, saling terkait satu sama lain. Ada lingkungan internal dan ada lingkungan eksternal. Di gambar ini kita bisa lihat ada hubungannya ya, satu sama lain, saling terkait. Di sumber daya manusia ini ada bagaimana kompensasinya, bagaimana keselamatan dan kesehatan, hubungan kekaryawanan dan perburuhan, penyediaan stafnya, pengembangan sumber daya manusianya. Itu juga ada hubungan timbal baliknya dengan keuangannya, pemasaran, operasi, maupun area fungsional lainnya. Nah, selanjutnya juga ada lingkungan-lingkungan eksternal, ya. Ada pasar tenaga kerja atau outsourcing, ada pertimbangan legalnya, ada peristiwa tidak terduga juga, ada teknologi itu berpengaruh ya. Misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan dengan teknologi, tentu ke depannya di posisi-posisi yang sudah digantikan sama teknologi tersebut, maka akan terjadi pengurangan pegawai karena sudah bisa dikerjakan oleh teknologi atau mesin misalnya. Itu berpengaruh ya. Selanjutnya pelanggan itu juga berpengaruh, persaingan, megang saham sebagai pemilik perusahaan, serikat pekerja, dan masyarakat. Dan juga semua saling mempengaruhi. Nah, itu sedikit ya gambaran dari pengantar manajemen SDM. Jadi kita akan masuk lebih detail nanti ke satu-satu babnya yang membahas, misalnya khusus membahas tentang seleksi, nanti membahas tentang perencanaan, membahas tentang analisis jabatan dan seterusnya.
Nah, ini adalah penjelasan dari gambar di atas ya. Ya, mungkin itu saja untuk materi kita untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan, disilahkan.